Belum ngetes belum? Bohong lagi. Pagi sahabat Mido, berjumpa kembali di Bincang Imigrasi Tangerang bersama saya Wahyu Harjanti, dan telah hadir pagi ini narasumber kita Bapak Fajar Muhammad. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Wahyu. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Pak Fajar ini adalah Kepala Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tangerang. Bersama Pak Fajar nanti kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol dengan tema bikin paspor di Tangerang di mana aja sih? Nah, oke. Untuk tema ini kita juga mengingatkan kepada sahabat Mido ada 3 merchandise cantik bagi sahabat Mido yang punya pertanyaan terbaik yang akan kita umumkan di akhir acara. Oke, Pak Fajar, kita mulai saja ya bincang-bincang hari ini. Pak Fajar, kantor imigrasi Tangerang ini kan ada di Provinsi Banten. Betul. Untuk wilayah kerjanya di mana aja tuh, Pak? Betul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wilayah kerja Kadin Tangerang itu ada 3 Mbak Wahyu. Yang pertama itu di Kota Tangerang. Ya. Yang kedua itu di Kota Tangerang Selatan, yang ketiga di Kabupaten Tangerang. Oh, ada 3 Ada ya? 3, betul. Ada 3 wilayah kerja Kadin Tangerang. Nah, khusus untuk pembuatan paspor ini sendiri, kalau sahabat Mido ingin mengajukan permohonan pembuatan paspor di mana aja, Pak? Untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor itu kebetulan ada lumayan tersebar di berbagai tempat ya Bu. Oh, oke. Mbak Wahyu. Yang pertama itu di kantor imigrasi Tangerang sendiri, Ya. tentunya di Jalan Tempe Taruna nomor 10. Oke. Yang kedua ada di ULP Unit Layanan Paspor WTC Matahari di Serpong. Di Serpong, betul. Yang Oh. ketiga ada di MPP Kota Tangerang Selatan. Iya. Yang keempat, kalau misalkan memang tidak ada waktu yang sempat di hari kerja, itu Oke. kami juga ada di gerai Paspor Tang City. Oh, jadi dia di Betul, weekend, hari betul, Sabtu. di hari Sabtu. Baik, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis di 3 tempat. Betul. Untuk hari Sabtu ada di gerai paspor Betul. Tang City, sekalian jalan-jalan. Betul Iya. sekali Mbak Bayi. Oke, sudah banyak pilihan. Tentunya silakan sahabat Mido pilih, disesuaikan dengan jarak dan kemudahan akses untuk mencapai tempat tersebut ya. Benar sekali. Nah, kalau sudah daftar itu semua antriannya secara online apa masih ada walk-in, Pak? Ya, jadi untuk sekarang itu sudah tidak ada walk-in ya, Mbak Wahyu. Oke. Jadi kalau ingin membuat paspor itu bisa melalui aplikasi Apapo. Oke. Ya, itu yang bisa diunduh melalui App Store dan Google Play. App Store dan App Play Store. Store dan Play Store maksud saya. Yes. Terus? Kemudian itu sebenarnya untuk walk-in itu khusus di kantor imigrasi sendiri itu kita itu ada kuota tersendiri. Kuota untuk siapa nih? Ah, Spesial. untuk walk-in, untuk para pemohon itu silakan datang berjumlah 5 kuota itu. Betul. Dikhususkan untuk disabilitas, Disabilitas, lansia, dan balita seperti itu. Oke, ini memudahkan ya. Betul untuk sekali. kaum rentan gitu Betul ya Pak sekali. ya. Jadi lansia, kemudian balita dan disabilitas Ya. hanya di Kadin Tangerang Hanya sementara di Kadin Tangerang. yang di TMP Taruna Betul. nomor 10 Betul ya. sekali Mbak Wahyu. Baik, jadi walk-in tetap ada. Baik, kemudian ini kan masih pandemi ya Pak ya. Betul. Tentu kita membatasi mobilitas. Nah, untuk di Kadin Tangerang di semua tempat layanan ini bagaimana kuota layanannya? Apakah dibatasi dan berapa jumlahnya? Oke, sementara kuota itu belum berjalan normal ya Mbak Wahyu karena terkendala dengan situasi pandemi. Ya. Jadi untuk di Kadin Tangerang tersendiri itu ada 50 pemohon setiap harinya. Untuk di WLP WTC Matahari Serpong itu ada 30, di MPP ada 10, dan di gerai Paspor Tang City di hari Sabtu itu ada 30 pemohon. Paling banyak di Kadin Tangerang. Paling ya? banyak sementara di Kadin Tangerang. 50 ya, Betul sekali. karena kapasitasnya Betul bisa sekali. ya untuk itu ya. Nah, kemudian nih kalau ingin membuat paspor ada pilihan nggak Pak? Buat para pemohon paspor untuk jenis paspornya. Oh tentu.
Jadi untuk sementara sekarang ini ada dua jenis paspor yang bisa dilayani oleh kita. Itu yang pertama itu paspor biasa. Yes. Yang kedua itu electronic paspor atau e-paspor. Oh. Yang biayanya itu untuk paspor biasa itu 350. 350. Betul. Untuk yang e-paspor itu 650. 650. Semua pembayaran dilakukan di mana, Pak? Nah, untuk pembayaran itu semuanya itu dilakukan di Bank Persepsi yang setelah ditunjuk. Kemudian bisa di kantor pos dan melalui Tokopedia juga sekarang sudah bisa dibayarkan. Begitu Mbak Wahyu. Baik, baik. Nah ini tadi ada beda harga nih. Kalau paspor biasa 350, paspor elektronik 650. Bedanya apa sih Pak sebenarnya? Oke, untuk yang membedakan paspor biasa dan paspor elektronik itu sebenarnya kalau paspor biasa itu seperti yang kita sudah tahu, itu bisa bisa dilakukan seperti paspor biasa. Tapi kalau paspor elektronik itu mempunyai keunggulan seperti data yang disimpan itu jadi lebih aman karena ada chipnya, Mbak Wahyu. Oh, jadi kalau secara fisik paspor biasa dengan e-paspor sama. Betul. Kemudian paspor biasa karena di harganya lebih mahal itu ada privilege ya, ada premiumnya. Dia punya chip ya. Punya chip. Jadi memudahkan untuk antrian. Kemudian, saya pernah lihat kalau autogate itu bisa pakai yang mana nih kalau di bandara Soekarno-Hatta? Betul sekali. Untuk paspor e-paspor tersendiri itu bisa menggunakan layanan autogate di tempat pemeriksaan imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Oh gitu. Tapi tentunya yang mempunyai fasilitas autogate ya. Oh gitu. Jadi memudahkan antrian. Jadi sahabat Mido kalau pilih paspor ada privilege sendiri dengan chip itu ya, bisa melalui autogate ya. Oke. Kalau ada dua pilihan kadang-kadang galau ya Pak ya. Betul. Bener nggak sih Pak bikin galau kalau ada dua pilihan? Gimana Pak Fajar? Suka ketemu sama dua pilihan nggak? Sepertinya begitu ya. Oh, sepertinya begitu. Baik. Nah, ini ketika saya udah tahu nih kelebihan dari e-paspor, saya mau pilih e-paspor aja deh gitu. Nah, sementara mau pilih juga layanan di Kanim Tangerang. Di beberapa tempat yang tadi sudah Bapak sampaikan, apakah semua melayani untuk pembuatan paspor elektronik? Ya, untuk sementara kalau untuk melakukan permohonan e-paspor itu baru dilakukan di Kanim Tangerang saja Ibu sementara. Oh gitu, di Kanim Tangerang. Kalau misalnya satu-satu kita main ke gerai paspor bisa juga nggak pilih di situ? Jadi kalau di gerai paspor dan di Kanim Tangerang itu sementara bisa melakukan permohonan e-paspor. Untuk di tempat yang lainnya masih menunggu. Oh iya, jadi kalau sahabat Mido ingin memilih untuk pembuatan paspor elektronik, silahkan lakukan layanan di Kanim Tangerang dan di gerai paspor yang ada di Tang City ya. Baik. Tadi privilege-nya hanya ada chip itu ya Pak ya? Iya. Tapi untuk fungsinya jumlah halamannya sama persis. Sama ya? Jumlah halaman, masa berlaku itu sama persis Ibu. Kalau masa berlakunya udah 10 tahun belum sih Pak? Untuk sementara ini masih 5 tahun Ibu. Oh, jangan terlalu lama dulu ya. Jangan terlalu. Nanti kalau lama-lama rindunya luar biasa. Jadi biasa. masih masa berlaku paspor masih 5 tahun ya sahabat Mido, dan jumlah halaman paspornya tetap 48 halaman. Oke. Kemudian Pak ini ini masa pandemi bikin orang aduh saya males deh keluar gitu ya. Kemudian antrian tadi Kanim Tangerang sudah berinovasi semua menggunakan online Apapol. Kemudian datangnya hanya pada saat foto wawancara. Nah ini ada sahabat Mido nih yang pengen, saya mau skip pengambilannya, bisa nggak ya Pak? Saya nggak usah datang ke Kanim Tangerang gitu untuk pengambilan. Jadi sekarang itu di Kanim Tangerang itu mempunyai layanan pengiriman paspor ya Bu ya. Pengiriman paspor melalui kantor pos. Oh, luar biasa ya. Kantor pos. Jadi setelah sahabat Mido melakukan foto dan wawancara, itu sahabat Mido silakan bergeser ke parkiran kami. Letaknya itu di kantor imigrasi Tangerang yang di Jalan Tempe Taruna. Itu ada mobil layanan pos.
Oh, jadi ada Betul. mobil dari kantor posnya datang ke Betul, kita ya? betul Ibu, Oke. betul sekali. Jadi setelah setelah sahabat Mido sudah bergeser, kemudian membuat surat kuasa, mengisi surat kuasa, mengisi formulir pengiriman, kemudian membayar biaya pengiriman. Jadi semuanya ini kan udah selesai foto, Betul. keluar kode billing. Betul. Silakan buat surat kuasa. Surat Mohon kuasa. dibantu ke Dibantu petugas oleh kantor. petugas layanan pos. Oke. Kemudian itu dibayar sesuai dengan lokasi Alamat yang alamatnya. dituju ya. Bisa di kantor, bisa di rumah. Oh gitu. Setelah itu membarukan pembayaran ya. Sahabat Mido silakan pulang dan tunggu. Ditunggu aja. Ditunggu aja. Jadi betul. setelah foto pulang duduk cantik. Betul. Paspor betul datang sesuai jadwal. Betul sekali. Oke, luar biasa ya. Betul Selalu sekali. ada solusi ya Pak Betul ya. sekali. Baik. Nah ini kalau kita pengajuan, bikin paspornya udah jadi. Kalau udah punya sesuatu harus dijaga, harus ada sense of belonging. Betul sekali. Sama juga dengan paspor ya, sebagai salah satu dokumen negara, jadi harus dijaga, tidak boleh Betul, Mbak. rusak dan Betul. tidak boleh hilang. Namun ada kala itu terjadi, bisa rusak, bisa hilang. Terus harus gimana dong Pak? Iya. Supaya punya yang baik lagi, paspornya kembali oke lagi. Iya. Gimana tuh? Jadi untuk sahabat Mido, paspor itu seperti yang dikatakan sama Mbak Wahyu, itu memang harus dijaga, Ya. dirawat. Tapi manakala paspor itu hilang atau rusak, itu sahabat Mido harus tidak bisa langsung, Ibu. Jadi tidak bisa langsung, jadi harus melalui proses BAP yang hanya dilakukan di kantor imigrasi Tangerang. Hanya di kantor imigrasi Hanya Tangerang di kantor TMP imigrasi Taruna Tangerang, nomor betul sekali, 10 ya. Baik. Jadi prosesnya akan sedikit lebih rumit ya. Betul sekali. Untuk menghindari yang rumit-rumit, sahabat Mido jaga paspor, jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang. Karena di luar biaya pembuatan paspor pasti ada biaya dendanya ya. Betul sekali. Baik. Nah, oke Pak Fajar, ada lagi nih kadang-kadang kita ngobrol sama sahabat Mido. Kadang-kala nih saya ketemu sama ini karena kita lagi pandemi kan nggak aware nih. Betul sekali, Bu. Paspor saya udah habis masa berlaku, sementara dengan kondisi new normal ini ada sesuatu yang mengharuskan saya harus on board, harus keluar negeri. Betul sekali. Nah, bagaimana kejadiannya kalau tiba-tiba paspor habis berlaku atau belum punya paspor, sementara harus segera melakukan perjalanan ke luar negeri? Apa bisa tuh kita nggak pakai antrian, kemudian paspornya jadi dalam waktu yang cepat? Kadin Tangerang ada layanan tertentu, Pak? Betul sekali. Untuk kondisi pandemi sekarang ini kita itu harus aware ya Bu ya sama paspor kita, dengan paspor kita. Jadi kalau misalkan kita terkadang itu ingin melakukan perjalanan yang emergensi, yang darurat, dan kita baru tahu kalau paspor kita itu sudah habis masa berlaku, itu tidak perlu khawatir, itu bisa langsung datang ke kantor imigrasi Tangerang. Langsung datang ke kantor imigrasi Tangerang karena ada layanan one day service, Ibu. One day service. Itu tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus datang sebelum jam 10 pagi, Ibu. Pagi datang ya. Betul, sebelum jam 10 pagi. Nanti juga bisa dilayani pada hari itu. Dengan syarat juga tidak terganggu jaringan ya Bu ya. Jaringan atau tidak ada kesisteman yang terganggu, dan hari itu juga bisa langsung diambil Ibu, seperti itu. Luar biasa. One day service. One day Hari service. itu datang, foto cekrek, siangnya jadi. Siap. Baik. Luar biasa nih, banyak sekali ini ya solusi untuk Betul, Ibu. sahabat Mido semua. Oke. Last question nih Pak, kalau ada sahabat Mido yang ingin, saya pengen barengan dong sama teman-teman bikin paspor, tapi saya juga nggak usah ke Kadin Tangerang. Ada nggak tuh program dari Kadin Tangerang? Kolektif ya Bu ya. Yes. Jadi sekarang itu juga ada layanan isi paspor Ibu. Isi paspor itu sahabat Mido merupakan layanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengatasi kita nih seperti agak khawatir ya Bu ya, agak khawatir datang ke tempat ke kantor. Jadi itu bisa melakukan pengajuan bersurat gitu permohonan, ya? betul, bersurat secara resmi ke kantor imigrasi Tangerang. Itu secara kolektif. Baik. Bisa perkantoran, perumahan atau komunitas tertentu.
Jadi kalau misalkan Bu Ayu ini mempunyai komunitas sepeda, bisa diajukan ke kami. Oke, luar biasa. Syarat minimalnya 40 ya Bu. 40 jadi Nggak bisa 1-2. Oke, nggak bisa 1-2 ya, harus ramean, namanya juga ramean. komunitas. Betul, dong. Ibu. Asal jangan komunitas rumpi-rumpi ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa ya. Selalu ada solusi dan selalu ada inovasi dari Kadin Tangerang, karena Kadin Tangerang memang sangat baik. Dan bagi sahabat Mido yang ingin mengajukan permohonan paspor, silakan ajukan ke kami, karena membuat paspor itu adalah easy jika di Kadin Tangerang. Baik Pak Fajar, tadi saya udah janji nih mau kasih merchandise. Silakan. Ini ada pertanyaan buat sahabat Mido dari Elia Siswanto. Pertanyaan adalah, mau dibantu untuk dijawab ya Pak Fajar, apa persyaratan untuk membuat paspor elektronik? Persyaratan untuk membuat paspor itu sebenarnya sih sama saja Bu ya. Sama ya? Sama saja seperti paspor biasa pada umumnya. Hanya yang membedakan itu di biaya paspornya saja Bu. Di biaya paspornya ya, tadi ya 650. 650.000. Oke, sudah terjawab ya. Hari ini, masih ada lagi yang masih pengen, dari Rama Zanti. Pertanyaannya, Pak Fajar, apa bisa KTP Indramayu buat paspor di Tangerang? Ya, jadi sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi, seluruh KTP yang ada di Indonesia ini, seluruh warga negara Indonesia, seluruh warga negara Indonesia itu bisa melakukan permohonan paspor di mana saja, termasuk salah satunya di Kadin Tangerang. Oke, silahkan saja lakukan permohonan, tidak terbatas oleh domisili ya. Yang penting persyaratan lengkap. Oke, baik sahabat Mido, tidak terasa kita udah ada di segmen akhir acara. Luar biasa nih Pak Fajar. Banyak pertanyaan yang ada di sahabat Mido sudah terjawab hari ini ya. Tapi jika masih ada pertanyaan dari sahabat Mido, silahkan DM kami di sosial media yang dimiliki oleh Imigrasi Tangerang. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar untuk kesediaannya menjadi narasumber. Jangan kapok. Karena udah nggak bikin galau pemohon paspor ya. Sudah tentukan pilihannya. Baik sahabat Mido, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ingat ya sahabat Mido, pandemi belum berakhir. Tetap kencangkan masker Anda, mencuci tangan di bawah air mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Mido. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Bu.